pernah merasa saya keren banget, hebat banget. Ternyata pas kemudian jatuh lagi karena benar nggak sedalam itu sebenarnya pemahaman saya itu tentang karya ilmiah. Bahkan sampai saat ini saya masih belajar gitu, baca-baca jurnal, tipe-tipe gaya orang dalam menulis dan sebagainya. Jadi hal yang paling penting adalah konsistensi. Dan juga konsistensi itu bukan berarti kayak harus misalnya gini, orang yang akan belajar dalam 1 jam dalam seminggu, dia akan kalah sama orang yang belajar 10 menit dalam seminggu, tapi dia full 1 jam, tapi rutin setiap harinya. Nah, itu namanya konsistensi. Bukan berarti kayak konsistensi itu kayak harus maksimal tiap hari kayak gini, enggak. At least kamu tiap hari ada progres gitu. Nah, di situ sebenarnya yang paling worth it dibanding kayak sekaligus kamu belajar gitu. Ini juga tips untuk belajar ya, karena kalau misalnya sekaligus kita belajar, itu ada namanya peluruhan pemahaman. Karena misalnya kita belajar hari ini, kemudian 1 minggu ke depan kita akan belajar apa-apa, kita akan meluruh pemahamannya, perlahan hilang. Tapi kalau misalnya kita belajar tiap hari, walaupun waktunya dikit, itu akan konstan, sama grafiknya. Nah, sama juga seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalnya belajar kliennya, jangan hanya kayak sekali 2 kali udah nyerah. Gitu, enggak. Jangan seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang kamu jawab dalam diri kamu sendiri. Setelah kegiatan ini, apakah kamu berani mencoba menulis ilmiah? Dan saya nggak tahu apakah sebelumnya pernah menulis ya. Tapi saya anggap udah semua. Dan kedepannya saya harapkan kayak harus berani untuk ikut lomba. Nah, kalimat terakhir dari J.K. Rowling, mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui, tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Karena banyak orang yang kayak menganggap uh, kayak kita menulis pengalaman dan perasaan diri kita sendiri dalam selembar kertas atau kita ngetik ngasal di Word itu sebenarnya banyak banget dampaknya. Pertama, kita meluapkan isi hati kita dengan kata-kata, melatih kita dalam menulis. Jadi jangan anggap remeh sepak terjam yang kecil atau langkah-langkah kecil. Karena langkah besar berasal dari langkah-langkah yang kecil. Kamu nggak akan bisa melangkah besar kalau misalnya kamu nggak terlatih untuk berjalan. Kamu nggak akan bisa berlari kalau misalnya kamu nggak pernah terlatih untuk berlari gitu. Jadi teman-teman, setelah ini saya harapkan karena full materi ini lebih ke motivasi sebenarnya. Saya bilang tadi adalah motivasi dari dalam diri sendiri yang harusnya dibentuk. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman mau berhubungan di sosial media, bisa kita followan di Instagram, Faizals, dan di LinkedIn juga, Transfer Luku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan pertemuan malam ini bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sama-sama, Kang. Terima kasih, Kang Trai, atas pemateriannya yang sangat-sangat insightful ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat tadi bahwa pematerian dari Kang Trai itu beliau menjelaskan bahwa sebagai mahasiswa menulis ilmiah itu adalah sebuah kebutuhan bukan pilihan. Terus juga tadi Kang Trai memberikan banyak ujangan dan juga beliau memberikan tips and trik mengenai karya tulis ilmiah, bagaimana proses pengumpulan fakta dan data dalam pembuatan karya tulis ilmiah itu menuntut untuk membaca efektif, lalu juga perjalanan Kak Trai gitu dari mengikuti sekitar 30 lebih lomba dan 30 lomba yang menang, sedangkan teman-teman yang lainnya mungkin hanya mengetahuinya bahwa Kak Trai itu menang-menang aja, padahal mereka tidak melihat perjuangan Kak Trai yang jatuh bangunnya, lalu gagalnya, dan juga ada sisi down-nya. Lalu tentang tadi diberitahu bahwa step yang untuk menulis karya tulis ilmiah itu sebenarnya ada beberapa persepsi, namun ada baiknya jika nantinya itu untuk membuat dulu karya tulis ilmiahnya, lalu mendaftar dan kemudian mensubmit, karena beberapa karya tulis ilmiah itu biasanya menggunakan tema-tema yang hampir sama. Lalu tadi juga menjelaskan bagaimana manfaat dari karya tulis ilmiah. Nah, teman-teman, dari
pematerian Kak Trai tadi kepada teman-teman semua. Mumpung Kak Trai masih ada di sini, jadi boleh banget nih jika ada pertanyaan boleh diajukan melalui raise hand ataupun juga kolom chat. Boleh kepada teman-teman saya berikan waktu untuk memberikan pertanyaan. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih Kak Trai, aku mau tanya terkait dengan mungkin lebih ke rekam jejak Kak Trai. Kak Trai itu kan, S1 dan juga mendapatkan LPDP untuk S2 dan juga tadi sempat disinggung bahwa mengikuti kurang lebih 60 lomba itu, eee, jangka waktunya apakah hanya di S1 dan bagaimana cara mengikuti 60 lomba dalam waktu mungkin hanya dibilang 4 tahun gitu, Kang? Mungkin boleh diceritakan, Kak? Ya, baik. Pertanyaan saya menarik ya. Eh, Awalnya sebenarnya saya ikut lomba itu karena gini. Makanya saya bilang tadi motivasi orang juga beda-beda ya. Dulu pas S1, saya bikin makalah dan saya dibikin malu oleh dosen gitu dan katanya kayak eh, makalah ini nggak layak banget gitu padahal kamu udah S1. Nah, itu benar-benar kayak bikin sakit hati banget karena kenapa banyak teman-temanku di dalam kelas itu. Nah, dari situlah motivasi saya sebenarnya. Saya mau belajar banyak hal. Saya pengen banget gitu ngebuktiin bahwa yang awalnya saya buta banget karya ilmiah, saya nggak bilang dari SMA ya, saya ilmiah, menulis ilmiah enggak. Saya belajarnya itu adalah dari semester 2. Dari semester 1 itu saya lebih sibuk kayak panitia-panitia gini. Saya ikut organisasi lebih kayak gimana ya? Kan ada dua tipe organisasi ya. Saya gini, kita ikut organisasi debat misalnya. Ada orang yang dia hanya fokus ke lebih ke struktur organisasinya, organisatornya, dan ada juga yang fokus ke ilmu debatnya gitu. Nah, semester 1 itu saya lebih fokus ke panitianya, divisi acara, perlengkapan, dan sebagainya. Baru semester 2 saya mulai fokus, saya mau mengembangkan diri. Saya ingat banget pertama kali ikut lomba itu saya dapat 10 besar gitu. Dan itu kalau saya baca lagi karyanya adalah saya malu banget karena aduh amburadul banget dan juga copy paste semua, belum lagi referensinya dari blog. Tapi itu benar yang membentuk saya pengalaman saya. Nah, bagaimana saya ikut lomba 60 lebih dalam 3,5 tahun? Saya nyebutnya sekitar 2,5 tahun sih karena saya mulai dari semester 2 akhirnya semester 6. 2 2 4 5 6. 2 semester, 2 tahun atau 4 semester. Nah, biasanya dalam sebulan ketika saya udah mahir sih dari semester 4, saya punya target dalam sebulan itu ikut berapa lomba dan harus menang berapa. Baru nanti saya presentasikan dari target saya itu ini berapa indikator yang berhasil gitu, berapa persen gitu. Dan dulu bahkan teman-temanku bilang kayak gelarnya kayak terakhir kalau misalnya dalam sebulan nggak dapat 3 piala dia bakal stres gitu karena memang saya memang punya target minimal 3 piala dalam 1 bulan, bukan berarti harus punya piala juga, nggak maksudnya 3 gelar kejuaraan gitu ya dalam sebulan. Nah, biasanya gini dalam lebih ke manajemen waktu juga sih karena jangan nanti juga karena sering ikut lomba terus sampai lupa tugas kuliah, jangan. Biasanya prioritas saya biasanya adalah kuliah dan bahkan berapa dulu ada deadline yang lewat deadline karena banyak-banyak praktikum saya nggak ikut gitu. Teman-teman lebih ke manajemen waktu juga dan lebih ke kalau misalnya teman-teman udah mahir bikin karya ilmiah itu sehari 2 hari selesai gitu. Awal-awal itu memang kayak struggle banget, susah banget, belum lagi karena udah saya bilang tadi semakin kita belajar sesuatu sebenarnya semakin banyak hal yang belum kita tahu sebenarnya gitu. Nah, itu yang salah satu adalah manajemen waktu. Kemudian saya biasanya bikin karya ilmiah itu adalah mirip-mirip judulnya, nggak sama ya, karena biasanya kan ada surat originalitas, nggak boleh ikut lomba sama dengan topik atau judulnya sama di dua lomba. Saya mungkin beda sampel, kemudian beda pendekatan, beda metode dan sebagainya. Itu kenapa saya sering menang lomba. Tapi itu biasanya ada ini juga sampai 3 kali yang mirip-mirip itu saya ikuti baru ganti topik yang lain juga. Itu tipsnya teman-teman. Makanya tadi saya bilang
temukan ketertarikan teman-teman di subtema tertentu yang teman-teman gali, yang bisa munculkan berbagai ide. Karena itu bisa diikutkan beberapa lomba. Kemudian tadi adalah saya dapat ini juga dari kampus support kampus kayak kalau kampus saya ya, tapi hampir semua kampus yang menurut saya adalah suportif orang-orang berprestasi, orang-orang yang mau belajar gitu. Itu motivasi saya juga karena bisa jalan-jalan ke luar daerah gitu. Kemudian adalah teman-teman saya juga memang orang-orang ambis ikut lomba gitu. Jadi lebih ke pergaulan juga gimana teman-teman kita, bukan berarti membatasi pergaulan hanya untuk orang-orang KTI enggak, tapi yang sering berinteraksi dengan kita gitu. Kemudian adalah ikut organisasi lomba gitu, karena biasanya setiap organisasi itu kalau misalnya organisasinya kalau saya nama di UKM saya adalah Penalaran Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa. Dia di bawah ini juga. Apa ya nama organisasi kepenulisan di tingkat nasional itu? Saya nggak tahu apa namanya, tapi dia punya 5 regional dan juga itu saya sering terlibat ke sana. Kemudian saya belum cerita ya, salah satu hal yang membuat saya lolos LPDP tahu nggak kenapa? Dari prestasi saya KTI, saya ingat banget pas wawancara itu interviewernya bilang gini dari UGM katanya gini, keren banget karya ilmiahmu, lomba-lombamu, prestasimu. Itu benar yang membuat saya bangga banget gitu, karena akhirnya gitu nggak sia-sia segudang prestasi karena jujur ya itu teman-teman saya dulu juga banyak yang julid gitu. Ya serba salah sih orang yang kayak kita ya gini serba salah dulu kayak ini orang kayak kan biasanya kan kalau misalnya di kampus saya itu kalau misalnya ada yang berprestasi diposting di ini di BEM, di akun IG bahkan di akun akademik kampusnya dan banyak komentar yang kayak mungkin bawahnya bercanda ya kayak katanya kalau misalnya ngeposting orang ini sekaligus aja nih dalam sebulan karena bisa beberapa apresiasi dalam sebulan itu sampai 4 kali gitu dan memenuhi IG BEM gitu. Nah itu saya ketawa sih karena saking ininya gitu membuat saya bangga juga. Nah, LPDP itu yang satu hal yang membuat poin paling tinggi saya adalah prestasi itu dalam bidang karya ilmiah. Karena kenapa di S2 itu yang paling penting juga adalah kemampuan menulis ilmiahnya gitu. Nah, dan juga esai saya juga kemarin itu sempat dipuji. Jadi banyak teman-teman nanti setelah lulus fungsi dari karya ilmiah itu ikut lomba itu bukan hanya sekedar ikut lomba saja tapi banyak manfaatnya gitu. Seperti itu kamu Tia. Oke, Kak Trai. Aduh, agaknya mendengarnya aja udah cukup membuat menghela nafas ya, Kak. Iya iya iya. Dengan memulai 2 tahun setengah terhitungnya dengan Iya. 60 lomba dan juga ikut ke organisasian dan juga kepanitiaan juga mendapatkan IPK yang besarnya 3,83 tadi saya lihat kayak kok masih bisa kepegang gitu dan kok masih bisa Betul betul betul. memprioritaskan kuliah itu keren banget Kak dan juga tadi motivasi awal Kak Trai untuk join di LKTI dan juga perlombaan-perlombaan itu sangat-sangat memotivasi menurut saya pribadi. Terima Iya, kasih banyak Kak Trai atas jawabannya. sama-sama Kak. Oh, ini ada pertanyaan di kolom komentar Kak. Iya, ada pertanyaan nomor kedua ini dari Teh Fasya. Izin tanya Kak, untuk pembuatan KTI itu biasanya waktu yang paling optimal berapa lama Kak? Boleh mungkin dijawab Kak Trai? Oke. Tergantung ya. Kalau misalnya ya, tergantung dari jenis penelitian, model penelitian. Kalau misalnya kualitatif bentuknya literatur review itu biasanya seminggu kayaknya bisa selesai. Kalau misalnya kayak kajian konsep aja atau identifikasi permasalahan atau analisis itu biasanya nggak membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi kalau misalnya dia berbasis eksperimen, itu butuh waktu yang lama. Bahkan sampai 1 bulan lebih. Saya sekarang lagi sedang membimbing 3 orang mahasiswa S1 dan juga yang sedang skripsian. Kalau misalnya mereka ngembangin sebuah web pembelajaran, ini udah 1 bulan lebih gitu, tapi baru sampai instrumen, belum ke uji ke lapangan, belum ke validasinya. Jadi tergantung ya teman-teman. Dan juga biasanya saya bikin ini timeline dalam seminggu ini saya harus ngapain untuk karya ilmiah ini. Saya nyusun jurnalnya dulu kah? Dan juga salah satu tipsnya adalah teman-teman jangan cari jurnal hanya pada saat kayak oh ini kurang nih jurnalnya tambah enggak.
tapi kumpulkan sebanyak-banyaknya jurnal tentang topik atau subtema yang teman-teman riset, kumpulkan dalam satu Google Drive atau folder, kemudian ubah nama filenya ke jangan judulnya, tapi tentang apa jurnalnya gitu. Misalnya gini, kalau misalnya di bidang, misalnya saya punya judul tentang pengelolaan air sungai misalnya. Nah, berbasis kimia, biologi, sama fisika misalnya. Ada mungkin metode tertentu. Nah, saya cari jurnal tentang apa? Tentang limbah, metode pengelolaan limbah, tentang bahaya limbah, faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air. Nah, jurnal-jurnal itu saya kumpulkan gitu. Nah, dari situ nanti saya nggak pusing lagi saya buka di jurnal, tinggal saya cari di foldernya, oh topik mana ini, saya cari di sini dasar teorinya. Nah, di situ biasanya saya butuh waktu beberapa hari untuk hanya ngumpulin jurnal saja. Jadi makanya teman-teman kalau ikut lomba, kalau mau hasilnya bukan hasil kejuaraannya ya, enggak. Tapi hasil karya ilmiahnya yang optimal, usahakan luangkan waktu juga gitu. Biasanya beberapa hari untuk kumpulkan jurnal. Kemudian beberapa hari untuk bikin latar belakang masalahnya. Nah, setelah bikin latar belakang, saya temukan satu masalah, baru bikin langkah-langkah apa saja yang perlu saya lakukan. Karena untuk kajian pustaka menurut saya itu gampang saja. Metodologi juga itu tergantung dari ini apa yang kita lakukan. Makanya saya bilang setelah latar belakang itu baru drafting apa yang perlu dilakukan. Nah, dari drafting itu nanti muncullah metodenya. Misalnya teman-teman udah drafting, oh saya mau melakukan ini, mengumpulkan kuesioner, saya melakukan eksperimen. Dari situ nanti muncul metodologinya. Metodologinya apa? Observasi misalnya. Kemudian melalui angket misalnya. Nah, jadi alurnya itu dari literatur, kumpulkan jurnal, bikin latar belakang, baru bikin alur yang harus teman-teman lakukan. Dari alur itu juga muncul kerangka berpikir, muncul alur penelitian, dan sebagainya. Jadi, teman-teman jangan bikin kajian pustakanya dulu. Karena kajian pustaka itu biasanya tergantung juga dari hasil pembahasan kita. Harus teori yang kita muncul di kajian pustaka, kalau misalnya mau beres penelitiannya harus sama hasil penelitiannya gitu. Nah, setelah selesai bikin alur apa yang perlu kita lakukan, baru lakukan penelitiannya, baru nanti susun kajian pustaka, metodologi, semua bahasa. Nah, teman-teman bisa targeting dalam periode waktu tertentu, perlu bikin ini timeline-nya gitu. Nah, biasanya saya seminggu, 2 minggu biasanya kajian literatur itu selesai, tapi yang berbasis eksperimen, apalagi kalau kuantitatif butuh SPSS, Excel, Tableau, Google Data Studio, dan sebagainya, atau yang butuh desain grafis, itu biasanya butuh waktu yang lama. Tapi biasanya rata-rata di 1 bulan. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau ikut lomba, kalau misalnya tadi ada yang berpendapat kayak ikut lomba, daftar lomba dulu, jadi usahakan timeline lombanya 1 bulan kemudian. Biar nanti nggak mendesak. Karena pertama, kita mengantisipasi juga kita banyak kesibukan, banyak tugas kuliah. Jadi kita harus memberikan periode waktu yang panjang. Walaupun mungkin nanti kita punya kecepatan yang lebih tinggi, jadi kita bisa lebih cepat selesainya. Gitu. Seperti itu Kak Fasya. Oke, kepada Kak Teh Fasya, apakah sudah terjawab? Iya, terjawab rupanya kan dari Teh Fasya. Ada satu lagi mungkin ini kesempatan terakhir untuk bertanya kepada Teh Tiara. Mangga Teh untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Kak. Aku mau nanya tentang ini sih, yang kan katanya Kak Tre ini suka apa ya, ngumpulin jurnal-jurnal gitu ya. Iya, suka. Kalau dari Kak Tre sendiri tuh selain dari Google Scholar gitu ya, nyari jurnalnya gitu, atau itu tuh Kak Tre itu suka iseng rutin baca jurnal setiap hari atau gimana itu? Dan bisa share nggak ke kita semua gitu, kira-kira tempat apa ya, ya baca jurnal yang keren tuh di mana gitu. Oke, siap. Oke. Terima kasih Kak Tiara. Pertanyaannya sangat menarik ya. Gini, kalau saya biasanya sangat jarang banget ya kita nemukan orang yang dia inisiatif sendiri baca jurnal, enggak. Saya baca jurnal itu biasanya gini.
Mungkin ini unik sih dan juga saya nggak tahu kalau misalnya ini terlalu kayak produktif banget kayak gitu. Saya biasanya kalau misalnya di TikTok ada orang ngebahas tentang suatu hal yang saya nggak paham. Nah, referensi saya nggak cari di Google, tapi di jurnal. Kayak orang-orang dulu kayak bahas mental health, kan lagi zaman-zamannya sekarang Gen Z kayak bahas-bahas mental health, kayak tentang psikologi gitu ya sekarang. Saya biasanya journaling loh, saya buka artikel. Jadi saya biasanya iseng, memang iseng, tapi saya nggak pernah inisiatif, oh saya buka Google Scholar, kayak baca jurnal, enggak. Atau enggak di Instagram muncul tentang, dulu kayak ada kata FOMO itu, FOMO, saya journaling gitu, kayak fenomena, kenapa bisa muncul fenomena itu. Kemudian masalah polusi udara di Jakarta, kemudian atau berbagai hal yang perlu saya cari, kecuali kalau mendesak ya otomatis cari Google. Tapi kalau saya mau pelajari sesuatu itu, walaupun di luar bidang saya, biasanya saya journaling. Jadi dari TikTok, dari Instagram, bahkan SW teman-temanku, saya bisa terinspirasi itu kayak, oh saya baca deh kayak istilah ini gitu, kayak tentang apa. Dulu banyak sih yang dari kata-kata bahasa-bahasa gaul dan tren saat ini, saya bisa searching di Google kenapa bisa muncul fenomena seperti itu. Kemudian eh, tempat baca jurnal, dan juga kalau teman-teman tahu Quora nggak? Q Quora, kayak tahu deh Quora. Nah, itu sebenarnya juga platform yang teman-teman kalau misalnya mau baca secara tulisannya bersifat saintis atau keilmuan, saya ketik aja, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu. Aplikasinya ada kok, dan juga webnya ada. Di situ banyak banget tentang, dan itu orang-orang bisa saling komentar. Itu mirip Twitter, tapi dia orang-orang yang gimana ya bilang, orang-orang berilmu semua lah gitu. Dan saya kalau misalnya LinkedIn kan orang-orang tempat insecure, orang-orang yang kayak banyak prestasi. Tapi kalau di Quora ini, saya insecure-nya adalah kok orang-orang bisa mind blowing itu, kayak mindsetnya keren banget dari hal-hal mungkin dia punya sudut pandang yang masuk akal gitu. Dan di situ teman-teman kalau mau baca, bukan jadi teman-teman nggak melulu tentang jurnal ya kalau baca cari ilmu itu tentang kepustakaan. Jadi tapi banyak hal juga yang bersifat saintis. Atau teman-teman bisa follow TikTok atau Instagram yang menyajikan informasi-informasi valid, kredibel, bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya mau baca jurnal memang buka Google Scholar, itu tadi kayak kadang kayak saya iseng, memang iseng, tapi sebenarnya ada gitu kenapa saya bisa iseng. Saya terlintas pikiran saya, oh ini menarik nih kalau saya baca. Nah, itu teman-teman mendukung banget kalau di kuliah diterapkan seperti itu. Nah, misalnya saya sekarang kan lagi S2 gitu. Nah, itu semuanya jurnal semua yang dibahas gitu. Dan referensinya harus dari jurnal semua. Kemudian, coba explore baca jurnal internasional. Mungkin awal-awal kayak, aduh, bahasa Indonesia aja aduh pusing banget gitu. Karena biasanya bukan kita rendahkan yang lokal ya, tapi biasanya jurnal internasional itu lebih berkualitas gitu. Karena dia masih Q kan, Q1, Q2. Jadi itu, jadi coba explore jurnal internasional. Tadi kemudian juga temukan platform yang bahasanya bahasa ilmiah banget. Saya teman-teman kalau mau baca yang seru-seru kayak, ih keren banget ya pemahamannya, coba baca Quora gitu. Dan pembahasannya general banget dari kehidupan masyarakat, kemudian dari edukasi, pendidikan, sosial budaya, keluarga, bahkan ada emosi seseorang juga ada di situ ada. Kemudian kalau mau cari jurnal yang cepat, mungkin teman-teman tahu Publish and Perish ya. Teman-teman tahu nggak Publish and Perish? Ini aplikasi ya, teman-teman bisa download di Google. Ini nanti kalau cari kata kunci tertentu, dia muncul banyak jurnal-jurnal yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada. Dan juga teman-teman bisa sortir atau filter tahun berapa gitu. Dan ini biasanya aplikasi yang saya gunakan cari jurnal, karena dia ada link juga mengarah ke Google Scholar sebenarnya. Cuman kita lebih cepat cari jurnalnya. Oke. Kemudian yang baca jurnal tadi itu memang saya tiap hari, itu saya punya kebiasaan memang baca jurnal gitu. Baik itu iseng maupun memang kebutuhan perkuliahan. Jadi dari hal kecil biasanya saya journaling teman-teman. Jadi nggak langsung sih dulu itu kayak langsung buka jurnal, enggak. Itu dari konsisten yang tadi yang membentuk saya. Jadi seperti itu, Kak Tiara, apakah bisa menjawab? Terjawab, Kak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama.
Baik, terima kasih banyak kepada Kak Tiar yang sudah bertanya dan juga Kak Tra yang sudah menjawab pertanyaannya. Mungkin karena pertanyaan Kak Tiara merupakan pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab, izinkanlah saya selaku MC untuk melanjutkan acara berikutnya, yaitu ada penyerahan sertifikat untuk Kak Tra selaku pemateri. Baik, ini adalah sertifikatnya Kak. Kepada operator, punten, boleh dipimpin untuk dokumentasinya. Saya aku pimpin ya, maaf kalau lagi berisik. 1, 2, 3. Ya lagi 1, 2, 3. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak kepada operator yang telah mendokumentasikannya. Baik, rangkaian acara demi acara sudah terlaksana. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Tra yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri sesi bootcamp Padaran Academy Community kali ini. Terima kasih banyak Kang telah menyempatkan waktunya dan mohon maaf mengganggu waktunya. Dan semoga kuliah Kak Trainya di S2 ini lancar-lancar dan lebih berprestasi lagi mungkin untuk ke depannya dan teman-teman yang ada di sini pun semoga lebih termotivasi. Ya, terima kasih banyak juga kakak dan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat semua ya. Dan juga mungkin di lain waktu bisa kita ketemu lagi. Apalagi saya di Bandung juga, jadi dekat aja sebenarnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih ya sudah mengundang saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Baik, sama-sama Kak. Wah, ternyata di Bandung juga lumayan deket ya dari Unpad dan mungkin segitu aja. Saya selaku Master of Ceremony pada kali ini, pada malam hari ini, izin untuk menutup acara Pajajaran Academy Community. Terima kasih kepada Kak Trai selaku pemateri dan juga kepada peserta yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup acara Bootcamp Pajajaran Academy Community pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman semua.